Halo Sobat Genvok, we are from Vocational High School One Mandu Cirebon. My name is Namira and this is my friend Rahma. Halo. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, ada dua pembina kebanggaan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Siapa ya Rahma? Baik, jadi dua narasumber kita kali ini ada Ibu Endang Setiawati dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga Bapak Dudi Rahadi selaku pembina OSIS di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kamu sehat juga kan? Alhamdulillah Ibu. Nah, berhubung sebentar lagi akan dilaksanakan PPDB, jadi obrolan kita kali ini tentang PPDB. Kita mau mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bapak Ibu? Boleh Boleh. dong, boleh banget. Baik, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan ini sudah banyak ditanyakan oleh adik-adik SMP yang ingin daftar ke sini ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan pertama yaitu apakah kita bisa daftar menggunakan online atau secara daring Bapak Ibu? Gitu. Baik. Kita masih menggunakan PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat ya, bahwa PPDB-nya masih online. Ini masih online Jawa Barat. Jadi seluruhnya se-Jawa Barat itu ketika mendaftar itu sebetulnya online ya, online, dan itu langsung sistemnya nyampainya ke Distrik Jawa Barat. Nah, tetapi apabila kesulitan ya mendaftarkan online pribadi, nanti bisa datang langsung ke sekolah, ke SMK 1 Mundu Cirebon. Kita bantu untuk online-nya. Tetapi tentu saja walaupun daftar online juga CPD, calon peserta didik, tetap harus berangkat ke sini. Tetap harus datang ke SMK Negeri 1 Mundu Cirebon di tanggal-tanggal yang memang sudah ditetapkan oleh dalam Juklak-Juknis PPDB Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa tanggal, salah satunya ada verifikasi berkas. Daftar online bisa dari rumah, tapi untuk tanggal verifikasi berkasnya silakan datang ke sekolah untuk membawa berkas-berkas yang sudah diinputkan ya. Nanti Pak Dudi tanggal-tanggalnya pasti nanti biar Pak Dudi yang menjelaskan. Oke. Ya, jadi online sebetulnya, tetapi kalau kesulitan datanglah ke sini, kita bantu online kan, begitu. Oke. Jadi ada berapa sih tahap pendaftaran di tahun ini tuh Bu? Pak Dudi, mau Pak Dudi atau Ibu? Ya, Atau boleh. saya? Oke, silakan Pak Dudi. Jadi untuk pendaftaran itu ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama yaitu adalah jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi ini terdiri dari pertama dari prestasi ya, kemudian juga dari prioritas terdekat, kemudian dari perpindahan tugas orang tua, dan juga untuk anak guru. Sehingga PPDB tahap 1 ini bisa dimulai pendaftarannya yaitu pada tanggal 6 sampai 10 Juni 2023. 6 sampai 10. Ya, kemudian setelah pendaftaran ya tentunya akan diseleksi oleh sistem. Pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023, dan juga setelah pengumuman namanya sudah dinyatakan lulus, maka wajib melaksanakan daftar ulang. Daftar ulang. Ya. Oke. Daftar ulang itu pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2023. Nah, apabila tidak melakukan daftar ulang, maka peserta tersebut bisa dinyatakan gugur atau bisa ikut kembali di PPDB di tahap selanjutnya, yaitu di tahap 2. Nah, untuk yang tahap 2 yaitu merupakan jalur nilai raport atau kita biasa sebut jalur umum ya. Di mana jalur nilai raport ini pendaftarannya dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni 2023. Kemudian untuk pengumumannya yaitu pada tanggal 6 Juli 2023. Setelah pengumuman itu diumumkan ya, anak tersebut sudah dinyatakan lulus di tahap 2, maka wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2023. Sehingga ini adalah runtutan daripada jadwal dan waktu yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan dilakukan serentak oleh SMA, SMK, dan MA Negeri seluruh Jawa Barat. Jadi jangan sampai adik-adik nanti yang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus
tidak melakukan daftar ulang. Betul Bendang ya? Iya, betul. Baik. Jadi nah. ada 2 tahap ya, Pak? Betul, Iya. ada 2 tahap. Untuk daftar ulangnya itu ada biaya khusus atau gimana Ibu, Bapak? Ya, untuk daftar ulang itu gratis ya. Oke. Kemudian untuk yang lain-lain juga sama, sehingga kecuali nanti untuk tes kesehatan itu di puskesmas terdekat masing-masing. Terkait dengan biayanya itu adalah kebijakan daripada Perda ya yang dikeluarkan oleh kota kabupatennya masing-masing. Ada kembali ke kebijakan puskesmasnya di tempat calon peserta didik tinggal seperti itu. Oke. Lalu jika sudah lewat dari jadwal PPDB yang sudah ditentukan, Pak, apakah kita masih bisa daftar di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini? Ya, kalau kemudian sudah lewat dalam arti misalkan tahap 1 nih tidak sempat untuk ikut, ya, maka masih bisa ikut di tahap 2. Tetapi kalau misalkan sudah lewat waktunya di tahap 2, yaitu pada tanggal 26 sampai 30 Juni, maka sudah close by system. Ya, tidak bisa lagi mengikuti. Makanya tetap stay tune ya. Lihat di website SMK Negeri 1 Mundu, di media sosial yang ada di SMK Negeri 1 Mundu, baik itu Telegram, baik itu Instagram, baik itu TikTok ataupun YouTube, ya sudah terpampang jelas jadwal-jadwalnya. Jadi jangan sampai terlewat nih untuk adik-adik yang ingin sekali sekolah di SMK Negeri 1 Mundu. Betul. Oke. Jadi kalau di apa namanya diulangi lagi ya supaya lebih jelas nih ya supaya nanti lebih jelas. Ada 2 tahap pendaftaran ya. Yang pertama tahap afirmasi tadi yang sudah dijelaskan Pak Dudi ya. Itu untuk yang punya KIP, yang punya apa namanya kartu keluarga sejahtera, yang punya KIS. Tapi kalau KIS harus punya apa namanya KKS juga. Nah itu bisa nih daftar. Atau yang punya prestasi. Kamu menang juara menyanyi misalkan, juara menari, juara mengaji dan lain sebagainya, datanglah dengan membawa sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti datang saja ke sini, kalau ragu-ragu kita lihat. Nanti ada poin-poinnya. Kemudian juga untuk yang orang tuanya pindah tugas, misalnya nih, kamu punya teman atau punya saudara, bapaknya, ibunya tadinya tugas di luar kota, kemudian tinggal di luar kota, kemudian sekarang pindah ke Cirebon. Nah itu bisa ya dalam maksimal tuh 3 tahun. Ya perpindahnya 3 tahun. Jadi pindahnya tahun kemarin masih bisa ya. Atau misalkan anak guru, boleh daftar ke sini juga dengan membawa surat keterangan dari PGRI. Kemudian yang kedua tahap 2 tadi, kalau tahap 1 tadi sudah dijelaskan ya tanggalnya ya 6 sampai 10 Juni. Ya. Kemudian tahap 2-nya nanti 26 sampai 30 Juni. Tuh. Nah, kalau untuk anak guru itu, apakah orang tuanya harus mengajar di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ataukah semua anak guru itu bisa, Pak? Enggak dong. Semua anak guru bisa daftar di sini. Hanya nanti pertama nih prioritas pertama adalah anak guru yang pertama ya yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi dengan surat keterangan dari PGRI kabupaten atau kota Madya. Nah, kemudian nanti misalnya kan kita kuotanya anak guru itu kuotanya kan tidak banyak ya, tidak banyak itu hanya 5%. Perpindahan orang tua dengan anak guru itu hanya 5%. Kalau yang daftarnya di bawah 5% kayaknya semua yang daftar bisa masuk Tapi kalau misalnya yang daftarnya banyak sekali, nah nanti misalkan berdua nih, Namira dengan Rahma, dua-duanya anak guru nih masuk sini ya. Kemudian siapa nih yang bisa masuk antara Namira dengan Rahma kalau ya ternyata pendaftarnya lebih banyak. Namira rumahnya di Mundu, Rahma rumahnya di Pangenan. Pasti yang masuk adalah Namira. Jadi tapi prioritas pertamanya adalah sama-sama anak guru dulu. Kalau kuotanya lebih, ya kalau kuotanya berlebih, baru kita lihat bukan kita ya, sistemnya melihat jaraknya. Yang terdekat gitu. Iya. Lalu untuk tahap 2 itu kan dilihat dari nilai rapot ya, Bu? Ya. Nah, itu apakah ada minimal nilainya atau bagaimana itu, Pak, Ya. Bu? Jadi bukan minimal nilainya. Jadi untuk yang tahap 2, untuk yang tahap 2 adalah jalur nilai rapot. Ya, jalur nilai rapot kita lihat nanti tergantung pendaftarnya. Berapa nilainya itu tergantung pendaftar. Contoh, Ibu pakai contohnya yang sederhana saja. Misalnya kuotanya 100 orang ya. Yang daftarnya misalnya ada 150.
Nah, diurutkan tuh nilainya dari yang tinggi sampai yang terendah. Oh, Nah, oke. yang masuk tentunya adalah urutan ke 1 sampai 100. Yang surut Hmm. 101 tidak akan masuk berdasarkan urutan nilai. Jadi kita belum bisa menentukan berapa nih nilai terendahnya. Kita tidak Oke, oke. tidak menentukan berapa nilai terendahnya. Yang menentukan adalah nilai dari pendaftar gitu. Jadi tergantung pendaftarnya. Iya, Betul. tergantung nilai pendaftarnya. Nah, kalau di SMK Negeri 1 Mondo itu ada minimal tingginya nggak sih, Bu, Bapak? Ada Iya. dong. Silakan Pak Dudi. Ya, jadi untuk tinggi badan itu ada minimalnya ya. Untuk adik-adik yang akan mendaftar, mohon untuk diingat. Untuk pertama jurusan NKPI ya itu untuk khusus laki-laki. NKPI atau Nautika Kapal Penangkap Ikan ini bekerja untuk di dek kapal ya, di navigasi kapal, bisa untuk sebagai perwira di kapal ikan sebagai nakoda. Itu minimal ketinggiannya adalah 160 cm. Oke. Kemudian untuk jurusan yang kedua, Teknika Kapal Penangkap Ikan atau TKPI, ini untuk di bagian engine atau mesin kapal, Mesin. ya. Itu tinggi badannya 160 cm juga. Ini pun sama khusus untuk laki-laki. Dan kedua jurusan ini tidak boleh untuk buta warna ya, karena memang Oke. terkait dengan keprofesionalan ketika nanti bekerja di laut ya. Oke. Kemudian selanjutnya jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP, yaitu untuk putra tinggi badannya minimal 155 cm dan untuk putri tinggi badannya minimal 150 cm. Kemudian untuk agribisnis perikanan atau budidaya perikanan ya. Untuk putra tinggi badannya 155 cm, untuk putri tinggi badannya 150 cm. Kemudian untuk jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau TJKT ya sama seperti APHP dan AP, tinggi badannya untuk putra 155 cm, untuk putri 150 cm. Kemudian untuk jurusan Nautika Kapal Niaga atau NKN, untuk putra tinggi badan 160 cm dan untuk putri tinggi badannya 150 cm. Selanjutnya yang terakhir adalah jurusan Teknik Mesin atau TM, untuk putra 160 cm dan untuk putri tingginya 155 cm. Baik, berarti dari jurusan tersebut yang sudah disebutkan itu ada 7 jurusan ya, Pak? Betul sekali, ada 7 jurusan. Baik, kalau begitu bisakah Bapak untuk menjelaskan lebih detail mengenai jurusan tersebut? Karena kan pasti banyak adik-adik SMP yang bertanya-tanya, bagaimana prospek kerja setelah lulus dari sini? Jadi takutnya adik-adik SMP ini menyesal karena salah jurusan Iya, begitu, untuk Pak. meminimalisir. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang menarik dan banyak sekali yang DM secara pribadi ya, menanyakan terkait dengan jurusan. Nah, ini Bapak akan secara umum ya sampaikan agar bisa menjadi informasi untuk semuanya. Tadi yang Bapak sampaikan untuk NKPI ya, Nautika Kapal Penangkap Ikan itu untuk di bagian dek atau di bagian navigasi kapal ya, khususnya kapal perikanan. Nah, diharapkan ketika lulus nanti memiliki sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat 2 atau ANKAPIN 2 di mana bisa dipakai untuk sebagai perwira ya di atas kapal perikanan. Nah, kemudian untuk KPI atau teknik kapal penangkap ikan itu di bagian mesinnya. Kalau tadi di navigasi, ini di bagian Oh, permesinannya. Ya. Kemudian untuk TKPI ya, untuk sasaran kerjanya bisa sebagai engineer ya. Kalau di Indonesia bisa sebagai masinis 1, masinis 2 atau masinis 3 ya. Nah, begitupun TKPI ini bisa bekerja baik di laut ataupun di darat. Dan juga untuk agribisnis penghasil pertanian atau perikanan ini, APHP itu berfokus di bidang pengolahan ikan. Baik pengolahan seperti halnya yang biasa adik-adik lihat, pembuatan bakso, pembuatan nugget, pembuatan sarden ya, dan juga pengolahan produk perikanan yang lain. Ya biasa ditempatkan di perusahaan-perusahaan ekspor impor baik di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian untuk agribisnis perikanan ya, atau biasa kita lebih familiar menyebutnya budidaya perikanan ya, tentunya ini adalah bergerak di bidang budidaya ikan baik itu di akuarium, aquascape ataupun di tambak ya, dan ini sasaran kerjanya sama di perusahaan-perusahaan bidang perikanan baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya adalah TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, bergerak di bidang komputer ya, khususnya untuk adik-adik yang suka dengan komputer, punya basic di komputer bisa bergabung di TJKT. Ini pun bisa bekerja di perusahaan
dalam ataupun luar negeri ya Bu Endang ya. Iya. Selanjutnya ada Nautika Kapal Niaga (NKN). Ini sama seperti NKPI, hanya saja untuk NKN ini di commercial ships ya, di kapal-kapal niaga, kapal-kapal komersial dikhususkan seperti itu. Memang untuk NKN ini ada beberapa sertifikat khusus ya, sertifikat internasional yang akan diambil, sehingga mungkin kita akan sampaikan di awal kepada calon peserta didik yang akan mengambil jurusan NKN, sehingga akan mempersiapkan bahwa NKN ini butuh mungkin ya biaya yang lebih daripada jurusan yang lain, karena ada beberapa sertifikat internasional yang harus diambil. Kemudian teknik mesin ya, atau teknik pemesinan kapal ini dia bergerak di bidang mesin kapal, dalam arti di galangan kapal atau docking shipyard. Jadi untuk adik-adik yang tertarik di jurusan teknik mesin ini, sasaran kerja atau lulusannya nanti bisa bekerja di bagian dock perkapalan atau pembuatan kapal seperti itu. Oke. Kalau Ibu boleh menambahkan nih ya. Boleh, Jadi kalau Ibu. tadi kan Pak Dudi menjelaskannya tentang peluang bekerjanya nanti di mana. Ya. Betul. Nah ini karena kita bicara tentang SMK, ya kita bicara tentang SMK yang dipersiapkan juga untuk menjadi tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi Betul. membuka peluang pekerjaan. Betul. Ya. Nah beberapa jurusan di sini sangat berpeluang untuk menjadi seorang wirausahawan. Contoh nih seperti Namira dengan Rahma nih dari jurusan APHP. Pengolahan. pengolahan. Iya. Nah, di sini kalian tidak hanya disiapkan untuk nanti bekerja di bidang di betul perusahaan bidang pengolahan kan, Iya, tapi betul. kalian bisa menjadi pengusaha yang hebat nanti Iya. ya. Bagaimana caranya membuat hasil laut ya, dari hasil laut dijadikan makanan, produk Iya, makanan sebuah ya. Jadi kamu misalnya bisa membuat apa kemarin yang dipelajari, Sarden. misalkan membuat Bakso. sarden ya, Bakso. membuat bakso, siomay dan lain sebagainya dari ikan ya, dari hasil laut, bukan hanya ikan, dari hasil laut dibuat menjadi bahan makanan yang siap dimakan ya, yang siap dimakan ya. Nah ini kan kamu tidak harus bekerja dong, kamu bisa Betul. dengan modal kecil. Jangan berpikir harus ada uang untuk menjadi pengusaha, tapi berusaha saja dulu untuk bisa menghasilkan uang dari yang kecil. Nah itu bisa. Kemudian yang apat tadi ya, yang apat tadi yang dipersiapkan menjadi pengusaha ikan loh. Misalkan kamu suka ke pasar Kanoman, misalkan di situ lihat ada yang jual ikan hias. Nah itu Iya. bisa Betul, loh, betul, bisa. betul. Ya dari hal yang kecil. Atau misalkan di rumah bisa bikin punya lahan kecil, bisa menjadi petani ikan lele ya, walaupun judulnya ikan tapi kita bisa gunakan istilah petani ikan lele misalnya, atau ikan nila dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang siap bekerja di perusahaan, tapi juga dipersiapkan menjadi wirausahawan. Itu Oke. ya. Nah, jurusan yang paling banyak diminati itu apa sih, Bu? Kalau selama ini pengalaman Ibu ya yang sudah sekian belas tahun di kesiswaan di kepanitiaan PPDB, agak ada sedikit perubahan memang. Kalau dulu peminat terbesar itu di Nautika ya, di Nautika NKPI. iya NKPI TKPI. Urutan pertama itu NKPI, kemudian TKPI. Kemudian mungkin dengan beberapa kejadian di laut, dengan kondisi di laut, atau mungkin keadaan generasi Gen Z sekarang yang lebih suka di darat ya, karena di laut ketemunya sama ikan duyung lagi ya, nggak bisa ketemu dengan artis Korea mungkin ya. Jadi kesini itu peminatnya yang terbesar itu di APHPI. APHPI ya, banyak peminatnya di situ. Banyak peminatnya. Tetapi 2 tahun terakhir ini, tahun kemarin juga dan tahun ini sepertinya kita sudah melakukan semacam kayak survei ya Pak Dudi ya. Hasil surveinya itu justru peminat tertinggi justru ada di TJKT ini. Ya, mungkin karena sekarang tadi ya generasi-generasi yang sudah sangat kekinian, milenial yang berkaitan dengan IT itu sangat diminati. Nah, sekarang memang agak beralih. Ini TKJ lumayan favorit juga nih sekarang gitu. Peminatnya lumayan banyak. Tapi bukan berarti jurusan yang lain juga tidak bagus ya. Jurusan yang lain juga tetap bagus, hanya ya presentasinya agak geser-geser. Gitu. Semua jurusan bagus. Tinggal passion kita mau bergerak di bidang apa nanti, memilih yang mana. Betul. Dikembalikan kepada calon siswa masing-masing. Sesuai passion. Iya. Kan
Mundo ini bisa bergabung dengan perusahaan luar negeri. Nah, perusahaan luar negeri apa saja sih yang ada di SMK Mundo ini? Aduh, kalau itu nanti ada sesi podcast sendiri dengan Oke, Humas nih, oke, oke, tapi sekilas saja kita sudah banyak bekerja sama rata-rata karena memang eh, siswa taruna-taruni di SMK 1 Mundo itu Cirebon itu ketika ditanya tujuannya mau kemana, memang kebanyakan hampir 80% tujuannya mau ke Jepang, Iya, mau ke paham. Korea dan lain Betul. sebagainya. Sehingga kita banyak bekerja sama, sekolah kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjembatani alumni-alumni kita dengan perusahaan-perusahaan di Jepang dan Korea. Tadi pagi saja yang Ibu lihat sedang ada seleksi dari PT Saitama kalau tidak salah ya, dari PT Saitama yang akan memberangkatkan ya, yang bisa menjembatani pemberangkatan taruna-taruni kita ke Jepang. Oke. Baik itu program Kensusei atau magang, ada juga program yang SSW atau program keahlian. Gitu. Baik, kalau begitu untuk tahun ini itu Bu, Pak, berapa sih kuota siswa yang diterima di setiap jurusannya, Pak? Ya, jadi untuk kuota, kebetulan untuk tahun ini itu kita akan membuka 19 kelas, ya, 19 kelas, Total sehingga 678. untuk jumlah total seluruh calon peserta didik baru, kuotanya adalah 678 yang akan diterima di tahun 2023. Oke. Dengan komposisi untuk jurusan Nautika itu ada 4 kelas atau NKPI ya, 4 kelas. Kemudian jurusan TKPI atau Teknika itu ada 3 kelas. Kemudian untuk jurusan APHPI ada 4 kelas. Kemudian jurusan TJKT ada 3 kelas. Jurusan AP atau Agribisnis Perikanan itu ada 3 kelas. NKN dan TM masing-masing 1 kelas. Hanya saja untuk NKN satu rombel itu hanya 24 siswa. Sementara untuk jurusan yang lain, untuk satu kelasnya atau jumlah nominal per kelasnya adalah 36 siswa. Oke, kalau ini Ibu buka contekan nih ya, buka contekan tadi yang sudah dijelaskan Pak Dudi nih. Untuk NKPI total kuotanya kita akan terima 144 ya, NKPI. TKPI 108 calon peserta didik, APHP 144, TCKT 108, AP 108, kemudian NKN 30 dan TM 36 sehingga total 678. Oke. Itu dari 2 tahap ya, tahap 1 maupun tahap 2. Oke, boleh menjelaskan yang lain sedikit nih, mumpung Siap, ingat boleh, Ibu, barangkali boleh, lupa ya. Jadi gini, ini masih ada waktu. Kita pendaftaran tahap 1 dimulai tanggal 6 ya, Tanggal hari 6. Selasa. Masih 1 minggu lagi nih. Nah ini Betul. saran saja untuk para calon peserta didik nih sebelum daftarkan, tolong dicek nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Karena kebanyakan sudah datang ke sini ternyata atau sudah mau daftar online ternyata nomornya itu belum aktif. Ya silakan ini calon peserta didik dari mulai sekarang masih ada waktu 1 minggu, segera datang ke kecamatan, ke kantor kecamatan untuk ngecek ya. Untuk mengecek apakah NIK-nya sudah aktif atau belum. Karena kalau NIK-nya belum aktif, ini tidak bisa daftar online. Walaupun kita bantu di sini, kalau NIK-nya belum aktif, ini tidak bisa. Ya, jadi masih ada waktu segera dikonfirmasi NIK-nya sudah aktif atau belum. Untuk yang mau daftar menggunakan KIP, juga ini juga harus juga dicek ya, aktif atau tidaknya. Yang punya KIP dicek, ada nomor kartu KIP-nya dicek ya. Di googling aja, ya. Itu ya. Nah, kalau untuk tes masuk itu dites apa saja sih Bapak Ibu? Tidak ada seleksi sayang ya. Karena kita PPDB-nya online, jadi tidak ada seleksi. Seleksinya hanya tadi kalau tahap 1 kan afirmasi tuh, semua boleh daftar. Nanti kalau misalkan tadi jalur afirmasi yang pertama keluarga ekonomi tidak mampu ya, kalau pendaftarnya melebihi kuota pasti yang dilihat adalah zonasi ya, kilometernya ya, jaraknya. Yang terdekat pasti peluang diterimanya lebih besar. Tidak ada seleksi, yang ada hanya cek
ya, fisik. Oke, Oke, oke. sekarang kita bicara alur aja ya Pak Dudi ya, supaya tahu nih nanti. Jadi calon peserta didik nanti ketika mau daftar ya, kalau Ibu dan Pak Dudi pasti akan lebih menyarankan, ayo datang aja ke sini, kita bantu sepenuhnya di sini. Jadi nanti calon peserta didik datang dari pintu gerbang langsung ke arah timur ya, kita masuk dari pintu timur, kemudian nanti di pintu timur nanti sudah ada nih petugas yang menyiapkan nomor antrian. Jadi satu hari kita akan batasi berapa calon peserta didik yang bisa daftar di hari itu. Kalau kehabisan nomor bisa datang keesokan harinya. Ambil nomor antrian di sana, kemudian nanti langsung masuk, nanti akan diarahkan, kemudian nanti akan mengisi dulu formulir ya, formulir manual ya, ada formulir manual, kemudian juga kita menyiapkan juga SPTJM, itu sebetulnya SPTJM bisa di print out dari web ya, tapi kalau repot dan lain sebagainya, datang saja ke sini, kita siapkan di sini. Ya, beserta map-mapnya pun sudah kita siapkan ya. Kita siapkan, silakan. Mau bawa sendiri dari rumah silakan. Tapi di sini di koperasi juga menyiapkan, silakan saja. Kemudian sudah mengisi formulir, nanti berdasarkan nomor antrian akan dipanggil nih di verifikasi berkas ya. Verifikasi berkas. Dicek dulu nih, sudah sesuai belum, ada yang kurang tidak ya. Ada yang kurang tidak, ini, kurang itu. Kita arahkan saja, kita bantu arahkan. Selesai diverifikasi berkas, lanjut ke ruang cek fisik. Jadi bukan seleksi ya sayangnya, tapi cek saja. Hanya dicek. Nah, karena kan setiap sekolah itu diperbolehkan menyeleksi ya, dalam arti tertentu ya. Seperti di SMK 1 Mundu itu kan bukan tidak boleh ya. Artinya nanti ke depannya pekerjaan alumni SMK 1 Mundu kan lumayan berat. Maka kita harus juga ngecek apakah si anak ini pernah patah tulang atau tidak. Ketika pernah patah tulang, nanti akan kita sarankan, nah kalau bisa jangan daftar jurusan ini, daftar jurusan ini saja. Nah itu kita cek apakah pernah patah tulang. Tindik, di sini kita tidak boleh bertindik ya, siapapun jurusan apapun daftar sini tidak boleh bertindik ya. Kalau tadi Buta Warna sudah dijelaskan juga ya, jadi dari 7 jurusan, 6 jurusan itu kita mohon maaf tidak bisa menerima yang buta warna. Untuk yang buta warna, ingin sekolah di SMK 1 Mundu hanya bisa mendaftar di jurusan APAT saja. Itu. Nah, tadi ke ruangan cek fisik, kita hanya mengecek saja, bukan seleksi, bukan dites ya, tapi hanya mengecek saja. Kemudian setelah dari cek fisik, beranjak lagi, kita arahkan lagi ke pemanduan. Nah, ini tadi yang ditanyakan, peluangnya gimana sih Pak, jurusan ini apa saja. Nah, nanti ketika hari H pelaksanaan PPDB, itu ada satu ruangan khusus kita siapkan beserta ketua-ketua program keahliannya. Nah, di situ akan dijelaskan, kamu maunya jurusan apa? Jurusan NKN, NKN itu begini loh, nanti semua akan dijelaskan di situ. Supaya memantapkan, ini saya mau daftar jurusan mana nih? Ketika sudah mantap, saya sudah mantap, daftarnya jurusan ini. Barulah kita antarkan, petugas mengantarkan ke ruang input, ya, penginputan data. Input data. Iya, setelah menginput data, di situ akan silakan memasukkan data-data. Kalau belum diinput oleh guru SMP atau MTS-nya ya, kita bantukan input, kemudian menentukan jurusan. Nah, kalau sudah yakin nih dengan jurusannya, dengan pilihan jurusannya, baru klik submit. Kenapa? Ketika sudah klik submit itu kita tidak bisa mundur sayang. Jadi makanya ada beberapa tahapan ya di sini kita arahkan seperti itu dulu. Nah, ada sedikit tambahan Bu Eka. Mangga silakan Pak Dudi. Jadi untuk adik-adik, ketika nanti dipastikan diverifikasi, ketika sudah disubmit itu tidak bisa merubah pilihan jurusan. Jadi mohon maaf pada adik-adik nanti ketika kami di bagian operator itu menanyakan apakah sudah deal, sudah fix jurusan yang dipilih, karena nanti bisa memilih lebih dari satu jurusan ya. Ada misalkan jurusan pertama NKPI, jurusan kedua TKPI ya. Itu boleh seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah disubmit itu tidak bisa pindah jurusan atau memilih jurusan. Dan ketika kemudian misalkan di tahap pertama ikut seleksi dan dinyatakan lolos, tetapi lolosnya adalah di pilihan yang kedua. Namun, misalkan adik-adik peserta didik ini tidak mau mengambil pilihan yang kedua ini. Nah, maka wajib melakukan pengunduran diri. Yang dilakukan ya tentunya secara prosedural ke kantor cabang dinas wilayah 10. Sehingga
Dari situ akan di cut off ya datanya dan bisa kembali mendaftar di tahap 2. Jadi adik-adik itu perlu diingat ya, yang sudah diterima di tahap 1, apabila misalkan ada perubahan jurusan ingin daftar lagi di tahap 2, wajib mengundurkan diri gitu. Jadi kalau tidak mengundurkan diri nanti tahap 2 nggak bisa daftar lagi loh, Tidak ya. bisa, karena terkunci. Karena sudah nanti. terkunci datanya. Oh, iya. Gitu. Nah, tadi kan Bapak bilang ada minimal tinggi di setiap jurusan. Nah, bagi adik-adik yang kurang dari minimal tinggi itu masih bisa untuk masuk ke SMK Negeri 1 Mundu atau memang sudah tidak bisa sih, Pak? Ya, kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya memang ya kita ada toleransi Bu Endan ya. Untuk Ada. beberapa jurusan ada Untuk beberapa toleransi. jurusan ada toleransi. Seperti itu, misalkan kurang 1-2 senti lah ya. Itu Dan biasanya kita arahkan ke sesuai dengan keinginan dari kaproli atau jurusan masing-masing itu di APAT bisa. Nah, itulah lebih baiknya memang kalau daftar langsung ke sini karena nanti segala sesuatu pertanyaan, ada sesuatu yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Begitupun nanti terkait tadi tinggi badan, nah, nanti langsung bisa komunikasi nih dengan kaprolinya. Pak, ini dengan tingginya kurang dari ketentuan, apakah bisa? Nah, nanti yang menentukan adalah dari kaproli jurusan masing-masing seperti itu. Jadi karena Baik. gini nih sayang, kita bukan ingin memenggal hak seseorang ya. Setiap warga negara, setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Tapi Betul. kita juga kan punya standar di sekolah ya. Iya, betul. Nah, kenapa kita menentukan tinggi itu? Karena ini juga permintaan dari dunia usaha, dunia industri. Nanti kelak kalian akan bekerja di mana? Nah, itu jadi misalkan contoh lulusan NKPI nanti ketika lulus dari sini mau mencari pekerjaannya pun mereka juga menentukan menstandarkan ketinggiannya. Kasihan dong misalnya ya 150 kita terima di jurusan NKPI. Ternyata orang tua mungkin masih bisa Bu, Pak, ini kan anak masih dalam masa pertumbuhan, nanti kan dalam 3 tahun ini kan tinggi masih bisa bertambah. Siapa yang bisa menjamin? Tidak semuanya ya, tidak semua anak itu masih bisa berkembang. Ada di beberapa kasus ya kita juga pernah mengalami itu memang anak tidak ada penambahan tinggi kan kasihan sudah 3 tahun sekolah di sini ternyata begitu lulus mau daftar ke pekerjaan ya ke perusahaan yang sesuai dengan jurusan kok ternyata tidak bisa karena tingginya kurang kan kasihan. Iya, Nah, betul. itu. Nah, baik. Intinya semua jurusan bagus kok. Iya, betul sekali. Betul. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang buta warna ya, Bu. Kalau untuk tato itu bagaimana ya, Oh Bu? iya lupa tadi. Tato juga kita tidak boleh ya. Sekolah kita mutlak tidak menerima yang bertindik dan bertato. Itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Iya. Oke. Eh, Kenapa? Tanya dong, kenapa? Tadi berkaitan tadi karena lulusan dari kita banyak dikirimkan ke Jepang, ke ke perusahaan-perusahaan dan banyak perusahaan juga yang ketika mau menerima calon pekerjanya memang mensyaratkan seperti itu, tidak bertato, tidak bertindik. Maka tadi kita juga membuat persyaratan yang sama supaya tidak nantinya disesali lah gitu. Oke. Nah, saya lihat kan yang mendaftar di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini banyaknya Bu, ada dari luar kota, ada yang mungkin masih dalam kota tapi jauh gitu. Iya. Nah, alternatif untuk anak-anak yang rumahnya jauh itu apa ya, Bu? Iya, apakah ada fasilitas di sini, Ibu? Bukan fasilitas ya, kalau fasilitas berarti digratiskan ya. Tapi kita punya asrama. SMK Negeri 1 Mundu Cirebon itu punya asrama taruna, ya, punya asrama taruna, asrama taruni dengan 3 gedung, ya, 3 gedung 3 lantai. Itu kita bisa menampung itu sekitar 300 taruna-taruni. Jadi untuk yang dari luar kota atau misalkan walaupun sama-sama Kabupaten Cirebon, tapi Kabupaten Cirebon yang ujung sekali jauh kan. Iya. Nah, daripada capek bolak-balik, capek di ongkos, capek di waktu, tenaga, bisa nanti tinggal di asrama taruna. Nanti ada manajemen taruna, manajemen asramanya sendiri gitu. SMK Negeri 1 Mundu ini kan mengasah skill anak untuk bekerja ke industri. Nah, selain mengasah skill, bisa nggak sih kalau kita juga mengasah bakat kita di SMK Negeri 1 Mundu ini? Itu lebih tepat ditanyakan ke pimpinan OSIS ya. Oke, Oke, silakan Pak Bapak. Dudi nih. Iya, jadi untuk adik-adik ya, tentunya terkait dengan minat bakat dan juga ekstrakurikuler.
banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Mundu. Oke. Ya, memang kita di pendidikan yang kita anut yaitu menganut sistem ketarunaan, ya, Baik. di mana kedisiplinan adalah menjadi hal yang utama, ya, Betul. sehingga adik-adik yang baru tahu tentang SMK Negeri 1 Mundu mungkin bisa lihat-lihat dulu di profil sekolah kami, ya, biar tidak kaget, ya. Pertama terkait dengan ekstrakurikuler, tentunya ada yang namanya Dewan Musyawarah Taruna atau Oke. Demustar. Ya, kemudian Demustar ini dia seperti senat, ya, untuk bisa menampung aspirasi daripada setiap kelas, ya, untuk bisa disampaikan kepada pembina terkait dengan kegiatan, kemudian program kerja dan sebagainya yang ingin. MPR-nya lah ya Pak Ya, Dudi ya, MPR-nya. MPR-nya ini. Jadi kalau di dalam suatu pemerintahan itu ada trias politika, ya. Yang pertama adalah legislatif, yaitu Dewan Musyawarah Taruna, kemudian eksekutif di sini yaitu adalah staf batalion Taruna, dan juga yudikatif, ya, yaitu polisi Taruna atau Poltar. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan Dewan Musyawarah Taruna atau Demustar, kemudian ada staf batalion Taruna. Kalau di SMA umum itu biasa dikenal dengan OSIS, ya, OSIS, pengurus ya. OSIS. Nah, di sini Betul. namanya staf batalion Taruna. Ya, tentunya tugasnya sangat banyak sekali menaungi beberapa ekstrakurikuler yang lain. Nah, kemudian ada juga polisi Taruna. Nah, polisi Taruna ini bertugas untuk menegakkan disiplin, ya, terhadap taruna-taruni yang indisipliner. Kemudian setelah itu ada yang namanya naungan seksi 1 yaitu Ikatan Remaja Masjid, ya, Irmas. Irmas bagi adik-adik yang suka melaksanakan kegiatan keagamaan, ya, biasa kegiatan sholawatan dan sebagainya bisa ikut di Irmas. Kemudian ada juga Paskibra, ya, di bawah seksi 2. Kemudian ada Komandan Kompi, ya, untuk mengatur barisan di lapangan. Selanjutnya juga ada Samudra Kejora, yaitu pasukan khusus untuk lomba LKBB, dan juga ada Pedangpora, ya, pasukan Pedangpora dan pasukan Duaja sebagai pembawa bendera Pataka pada saat kegiatan-kegiatan upacara hari besar. Kemudian juga ada selanjutnya yaitu Pasustar, pasukan khusus Taruna, ya. Kemudian patroli keamanan sekolah atau PKS, ya, yang mengatur lalu lintas, ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada Tabapala, Taruna Bahari Pencinta Alam, ya. Tabapala ini bisa untuk kegiatan-kegiatan hiking, ya, naik gunung dan sebagainya, begitupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada PMR, ya, Palang Merah Remaja di bawah seksi 6, tentunya untuk membantu taruna-taruni yang mengalami sakit, ya, atau suatu hal yang memang perlu membutuhkan pertolongan medis seperti itu. Kemudian selanjutnya ada seksi 7, ya, yaitu untuk olahraga, ya. Olahraga ini banyak cabangnya, ya, baik itu untuk bela diri, ya, bela diri, ada karate, ya, dan juga ada pencak silat. Kemudian juga ada basket, ada futsal, ya, untuk olahraganya. Kemudian volley juga untuk yang gemar mengikuti atletik juga, yang dulu SMP-nya pernah ikut olimpiade atau O2SN, ya, itu ada cabang-cabang atletik juga, dan beberapa mata cabang olahraga lainnya seperti bulu tangkis dan sebagainya. Kalau memang punya bakat di situ juga bisa diasah juga, Bu Endang, ya. Selanjutnya ada di seksi 8, ya, seksi 8, yaitu Sakarta, ya. Di Satuan Kreasi Taruna ini terdiri dari orang-orang yang gemar seni, ya. Yaitu ada di atasnya GSB, ya, Gita Suara Bahari, yaitu marching band. Kemudian ada Gita Suara Entertainment untuk yang suka musik, ya. Dan juga ada Gita Suara Angklung untuk adik-adik yang suka angklung, bisa ditampilkan, ya, dan bisa join untuk di GSA. Dan paduan suara juga, Bu Endang, betul. Tari banyak lah. Banyak sekali, ya, tari-tarian adik-adik yang punya basic di tari, baik itu tari tradisional ataupun yang modern dance dan sebagainya, bisa disalurkan di ekskul ini. Kemudian juga untuk selanjutnya seksi 9, ya, Bu Endang, ya. Seksi 9 itu khusus untuk bahasa bagi adik-adik yang suka language, ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya. Sementara memang masih ada baru ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang, ya, English Club dan Japanese Club. Nanti untuk kita cari orang Korea lah, ya. orang Korea atau Thailand, ya, biar nanti kita bisa pergi ke Korea gitu. bisa pergi ke Korea, ya. Selanjutnya yaitu ada seksi 10, ya, yaitu terdiri dari
ekstrakurikuler Kitar ya, karya ilmiah taruna, Jurnalis. kemudian jurnalistik bagi adik-adik yang suka untuk ya seperti ini podcast ya Bu Endang, Oke. kemudian acara Publikasi sekolah. publikasi sekolah, Dokumentasi. dokumentasi, menjadi reporter di berbagai kegiatan ya. Itu bisa banget ya bagi adik-adik yang suka di bidang jurnalistik, silakan bisa join ya. Jadi banyak sekali Bu Endang ini Banyak untuk banget. ekstrakurikuler di Ayo SMK Negeri daftar ke 1 Mundu. Mundu, mau bakatnya apa ya kita salurkan. Silakan salurkan. Bisa diasah di Bisa sini diasah. Betul begitu ya. sekali. Mau muncul bakat-bakat baru, ayo kita buat lagi yang baru. Oke, jadi SMK Negeri 1 Mundu ini sangat Oh mendukung ya, satu lagi bakat-bakat. Bu Endang, Iya. pramuka. Pramuka, Oh iya, Iya. betul. pramuka, betul. Yang utama itu pramuka ya. Ya, tentunya kita di sini memiliki ambalan Ambalan. sendiri ya, Oke. dan juga beberapa saka ya, diantaranya ada saka Bahari, saka Wirakartika ya, dan beberapa saka yang lainnya. Silakan bisa kalian join di kepramukaan juga. Iya, jadi pramuka kita ada ambalan untuk yang putra ambalan Yosudarso Yosudarso, ya, Pak Dudi ya. betul. Untuk yang putrinya ambalan Malahayati. Malahayati. Nah, pramuka kita ini banyak kerjasama nih dengan Angkatan Laut, ada di Saka Bahari, dengan kepolisian, dengan Saka Bayangkara, dengan Kesehatan. Angkatan Darat itu Ya. ada Saka Wirakartika, Wirakartika. dengan kesehatan Bakti Saka Husada. Bakti Husada. Oh, banyak sekali Wah, pokoknya banyak ya. sekali. Iya, Banyak ayo sekali makanya ya. bergabung dengan SMK 1 Mundu Cirebon, ya. Nah, Iya. dengar-dengar kalau sekolah di sini tuh mahal, bener nggak ya Bu? Oh, mahal banget, ya mahal sekali, ya. Oke, ya gosip ya, itu gosipnya luar biasa nih Hoax mengalahkan ya, Bu. iya, Hoax. mengalahkan fitnah-fitnah yang lebih kejam ya. Nah, betul nggak sih di Mundu itu mahal? Oh, mahal sekali ya tadi ya. Kenapa? Kita harus punya kapal. Oh, enggak ya. Jadi Ibu ceritakan dari awal ya. Dari mulai pendaftaran gratis nih. Wow. Pendaftaran gratis. Nanti kalau sudah keterima daftar ulang gratis, tidak ada pembayaran apapun. Keterima datang saja mendaftarkan diri, mendaftarkan diri bahwa saya sudah keterima. Ini buktinya, hanya mendaftarkan diri seperti itu saja gratis ya. Kemudian apakah tidak ada pembayaran sama sekali? Kalaupun ada, itu untuk keperluan sendiri. Contoh seragam, sepatu, tas, atribut dan lain sebagainya. Oke. Boleh beli di koperasi sekolah karena sudah menyediakan. Saya mau beli sendiri di luar, silakan. Kami sekolah kami tidak pernah mewajibkan ya, jadi silakan saja. Kemudian Bu, apakah ada SPP? Tidak ada SPP ya, tidak ada SPP bulanan, tidak ada uang tahunan, tidak ada uang bangunan, tidak ada. Kalaupun ada misalkan uang untuk pembuatan kartu OSIS misalnya ya Pak Dudi ya. Nah, kalaupun ada biaya itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa sendiri. Contoh ya, ada kegiatan ketika masuk ke SMK 1 Mundu Cirebon itu ada kegiatan namanya latihan dasar disiplin korps ya. Itu kegiatan yang seperti ini tidak bisa tercover oleh ya pembiayaan yang dari pemerintah. Maka kita ngajak ngobrol nih. Kita ngajak ngobrol ke wali murid ya, ke wali murid, ke komite sekolah. Ini kita perlu nih mendidik mental dan karakter anak ya, namanya LDDK. Ini yuk kita bicarakan pembiayaannya, biayanya segini loh. Nah, itu. Jadi itu juga tidak besar ya, tidak besar. Tahun kemarin kita bayar berapa ya? Tidak sampai 200.000 ya, tidak sampai 200.000 untuk 1 bulan kegiatan itu ya. Nah, kemudian kalaupun ada pembiayaan sekali lagi itu untuk keperluan pribadi saja. PKL saja gratis ya. PKL itu gratis, dibiayai oleh pemerintah sayang. Kalaupun enggak, anak saya PKL bayar kok, ditanya dulu, Ibu itu bayarnya anaknya yang minta atau bagaimana? Kalaupun ada yang dibayarkan, itu sekali lagi keperluan pribadi. Contoh PKL-nya nih, HP ini nanti kelak Namira sama Rama, PKL-nya misalnya ke Cikarang, ke PT Bahari Pahala Bahari Nusantara. Adanya di Cikarang. Kan nanti tinggal di sana. Dari Cirebon ke Cikarang butuh transport dong. Nah, itu yang harus dibayar transportnya. Kemudian di sana butuh biaya kos dong. Harus makan dong. Nah, itu. Jadi biaya misalkan contoh kayak PKL yang dibayar adalah biaya untuk sendiri gitu. Kalau PKL ini gratis ya. Jadi kalau ada yang bilang mahal, sini datang yuk ke sini ngobrol langsung, tanya langsung, jangan katanya-katanya. Ya. Gitu. Jadi adik-adik sudah tahu ya kalau sekolah di sini tuh murah sekali. Dengan sekolah sehebat ini dan biaya yang semurah ini. Iya, ini sangat juga menarik. Sedikit tambahan Bu Endang ya dan adik-adik. Baru saja kemarin Bapak mendapatkan DM
ya dari salah satu calon peserta didik ini untuk menghilangkan atau mematahkan hoax ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa masuk ke SMK Negeri 1 Mundu itu harus bayar sekian juta, ya, sekian juta untuk pendaftarannya. Nah, itu kami pastikan adalah hoax, ya, itu adalah hoax. Jadi kalau kemudian ada oknum-oknum ataupun siapapun ya yang memberikan informasi yang salah, ya, silakan kalian komunikasikan dan konfirmasikan kepada kami melalui nomor telepon yang ada di dalam brosur ataupun WhatsApp yang tercantum di dalam website sekolah. Sehingga ada informasi yang gamang, ada informasi yang tidak sesuai bisa langsung ditanyakan kepada kami di kepanitiaan PPDB SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Ya, jadi kalau dengar-dengar gosip, oh daftar masuk Mundu habis sekian juta, bohong, gosip ya. Terus kalaupun memang ada yang mengeluarkan segitu, wah oknum berarti cari saja ya. Gratis, tis. Oke. Nah, sepertinya sudah cukup ya Ibu, Bapak pertanyaan dari Terima kasih. adik-adik SMP. Nah, itu dia beberapa informasi terkait PPDB SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini. Untuk adik-adik yang ingin bergabung bersama kami, silakan follow akun resmi sosial media SMK Negeri 1 Mundu Cirebon karena info-infonya akan tersebar melalui akun media sosial kami. Untuk Bapak Ibu terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk berbincang. Iya, jangan lupa ya nih ayo daftar ke SMK 1 Mundu Cirebon, jangan lupa follow medsosnya SMK 1 Mundu Cirebon. Follow ya adik-adik. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Telegram, ada YouTube ya. Iya. Kami tunggu di sekolah ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. So, Sobat Genfog, Selamat siang. thank you for watching and see you next time. Dah.